Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadiana Nadran Amini, kelas 10-7, nomor urut 11. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fatia Naila Aisyah Tahir, kelas 10-7, nomor urut 13. 3. Selamat siang, saya atas nama Gamaliel Sarwa Shopping, kelas 10-7, nomor urut 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Pratama dari kelas 10-7, saya nomor urut 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Hilmi Nurzaki, kelas 10-7, absen nomor 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Syifa Asri dari kelas X7, nomor urut 23. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang ekonomi tradisional yang mencakup 1. Sistem ekonomi tradisional. 2. Fungsi ekonomi tradisional. 3. Ciri-ciri ekonomi tradisional. 4. Kelebihan dan kekurangan ekonomi tradisional. 5. Contoh ekonomi tradisional dan kesimpulan sistem ekonomi tradisional. Saya atas nama Fatia Naila Aisyah Tahir ingin menjelaskan tentang sistem ekonomi tradisional yang merupakan sistem ekonomi di mana semua aktivitas perekonomian dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kebiasaan atau tradisi dari generasi ke generasi. Sistem ekonomi tradisional masih sangat sederhana. Pada sistem ekonomi ini, masyarakat mengandalkan hasil alam dan tenaga manusia. Metode pertukaran harganya pun dengan cara konvensional, yakni dengan cara barter, bertukar barang dengan barang, sehingga produsen dan konsumen langsung diperankan oleh masyarakat. Pemerintah tidak terlibat langsung pada aktivitas ekonomi, hanya berperan untuk menjaga ketertiban. Hai, saya Fadiana Nadran Amini, nomor urut 11, akan menjelaskan fungsi sistem ekonomi. Yang pertama, sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. 2. Mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. 3. Sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota. 4. Masyarakat agar dapat terlaksanakan seperti yang diharapkan. 5. Mencipta mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Pratama. Saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri ekonomi tradisional. Ciri-ciri untuk membedakan sistem ekonomi satu dengan yang lain, Anda dapat melihat berdasarkan ciri-ciri atau karakteristiknya. Berikut merupakan ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. 1. Metode transaksi yang digunakan yaitu dengan cara barter atau bertukar antar barang. Hal ini disebabkan belum mengenal uang pada zaman itu. Kedua, hasil alam dan tenaga manusia merupakan modal utama masyarakat. Ketiga, pemerintah tidak terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi, hanya berperan menjaga ketertiban umum. Yang keempat, tujuan utama masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Kelima, kegiatan ekonomi masih terikat dengan tradisi dan kebudayaan. Keenam, teknik produksi yang digunakan masih sederhana dan dipelajari dari generasi ke generasi. 7. Jenis produksi masih berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. 8. Tidak dapat ada pembagian kerja yang jelas. 9. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan dan saling tolong-menolong. Perkenalkan, nama saya Gamaliel Sarwa Shopping akan menjelaskan tentang materi keempat, kelebihan sistem ekonomi tradisional. B. Kelebihan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, hubungan antara individu dan masyarakat serta sikap saling tolong-menolong sangat kental. 2. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. 3. Kegiatan perekonomian berdasarkan tentang kejujuran karena tujuan utamanya yakni memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. 4. Tidak ada monopoli dari pemerintah. 5. Dalam sistem ekonomi tradisional tidak ada inflasi, pengangguran, dan masalah-masalah ekonomi lain.
Perkenalkan, saya Mutia Syifa Asri ingin menjelaskan materi keempat tentang kekurangan sistem ekonomi tradisional. Kelebihan dan kekurangan setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional seperti: yang pertama, digunakannya sistem konvensional, membuat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Yang kedua, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi karena masih mengandalkan alam. Yang ketiga, tidak ada standar nilai yang digunakan dalam transaksi tukar-menukar barang. Yang keempat, kualitas barang yang ada di pasar cenderung rendah. Yang kelima, tingkat persaingan pasar rendah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Nurzaki. Saya ingin menjelaskan materi kelima tentang contoh sistem ekonomi tradisional. 1. Seorang pemilik sapi yang membutuhkan beras, dia menukarkan satu wadah penampung susu kepada petani dengan setengah karung beras. 2. Seorang penambang kayu membutuhkan kapak yang baru karena kapak lamanya rusak. Dia bersedia membantu tukang besi dan menyediakan kayu bakar setiap hari selama 1 bulan. 3. Ketiga, mengunjungi Pulau Komodo. Apabila membutuhkan sesuatu, kita harus menyiapkan satu barang yang akan ditukarkan dengan barang yang kita butuhkan.